لنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا راضين في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يتسر النوال يا حسن الفئل يا قائما إلى جوال مبديها من المثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun, satu pasal. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau bil mubadarati, dengan bersegera, bila ada imam kepada melaksanakan apa saja faradallahu yang Allah fardukan alaika terhadap dirimu, minal haji, di antaranya ibadah haji, wal umrati, dan umrah, indal istiqaati, ketika engkau mampu. Jadi maksudnya kalau seandainya kebetulan kita punya usaha, punya pekerjaan, alhamdulillah omsetnya itu sudah melebihi dari rata-rata, sudah lebih dari cukup. Kadang sehari omsetnya 1 juta, sebulan 30 juta. Maka di saat memang kita sudah punya finansial dan usaha yang memang maju dan berkembang, maka bersegeralah untuk mendaftar, bersegeralah untuk merencanakan ibadah haji. Kalau memang kemampuan finansial kita sudah makan di atas rata-rata. Karena kata Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad, wa iyyaka, waspadai olehmu at-takhira, menunda-nunda. Jangan sampai engkau menunda-nunda ba'da husuliha, setelah hasilnya istiqa'ah, setelah engkau dapat menghasilkan kemampuanmu. Warubama, karena ngapa? Kadang-kadang setelah engkau jaya, setelah engkau berkembang, kau tahu apa? Ajasta, engkau tak mampu lagi. Al-mutta, atau mungkin engkau mati ba'da tamakkunnya, setelah engkau memungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah. Andai kata engkau tidak mampu atau engkau mati sebelum melakukannya, fayastatiru, maka tetaplah al-wujubu, kewajiban tersebut, fi zimmatika, di dalam tanggunganmu. Jadi andai kata memang kita finansialnya sudah cukup, sudah melebihi di atas rata-rata, terus memang kesehatan kita memang sehat walafiat, tapi kita menunda-nunda, pada akhirnya usaha yang kita lakukan tadi atau pekerjaan yang kita geluti tadi, jelas mengalami bangkrut. Di masa-masa jaya kita tidak segera mendaftar, di masa-masa jaya kita tidak segera merencanakan ibadah haji dan umroh, dilalah bangkrut. Atau dilalah kita lah mati lebih dulu sebelum kita melaksanakan ibadah haji, maka tanggungan kewajiban untuk melaksanakan itu masih tetap ada. Waktu itu, dan engkau dianggap bihi, dengan sebab sama pun muqassara, kau dianggap orang yang lalai. Seandainya kau menunda-nunda, bihi dengan sebab ta'akhur. Jadi dengan sebab ta'akhur, muqassara, kau dianggap sebagai orang yang lalai. Jadi jangan sampai di saat kita sudah jaya dan berkembang tidak ada rencana, itu tidak ada niat, atau bahkan kita dan tidak daftar lagi.
Namun tak di saat kita sehat, di saat kita masih muda, di saat kita masih punya kendaraan, di saat kita punya akal sehat, pikiran sehat, badan sehat, di ruang peluang untuk ini, tapi kok tidak kita gunakan, membiarkan diri kita bodoh, tidak tahu, malam karena waqad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lam tahbisku, yang tidak menghalanginya hajatun satu hajat zahiratun yang sangat jelas, au maradun atau dikarenakan sakit, habisun yang menghalanginya atau yang menahani atau yang menahannya, au sultanun atau orang yang tidak bisa, atau yang menghalanginya adalah sultan, pemimpin jairun yang zalim. Wa mata sementara dia mati walam yahudja, ketika dia belum melaksanakan haji, fal yamut, maka hendaklah dia mati insya'a. Kalau dia galak ya Yahudi, ya mati sebagai orang Yahudi. Wa insya'a, dan kalau dia suka ya Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Jadi ini adalah salah satu sabdanya Rasulullah tentang ancaman bagi uang yang lalai, yang sudah diberi kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji tapi dia tidak. Atau nanti siapapun orangnya yang tidak dihalangi satu hajat yang jelas atau karena sakit yang sampai membuat dia terhalang melaksanakan ibadah haji, atau kemungkinan dia berada dalam tekanan seorang pemimpin yang zalim. Tapi kalau seandainya dia bebas dari semua unsur tadi, kok tidak berhaji, maka hendaklah dia mati sesuai dengan kehendak dia, karena Nabi Yahudi atau Nas. Jadi jangan dijadikan alasan kalau seandainya kita sudah punya kemampuan finansial, oh karena nanti terlalu lama lagi nanda. Karena Allah itu kan punya kehendak, Allah punya kuasa. Jadi secara logikanya, oh kaget 20 tahun ke depan, maksudnya sekarang 20 tahun ke depan ya kan baru berangkat. Tapi kalau Allah berkehendak, tak nyampe 20 tahun, bahkan mungkin bisa 5 tahun sudah bisa. Wa'alaika, dan hendaklah engkau indal qudrati, ketika mampu, ketika engkau sudah mampu bitatawwu'i, untuk menjalankan ibadah sunnah, baik bil haji wal umrati, baik ibadah haji maupun umrah, aghairihima, seperti halnya selain daripada haji dan umrah, minal qurubati, daripada beberapa ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Maksudnya kalau sudah mampu, sudah melakukan kewajiban, minimal seumur hidup itu satu kan. Andai kata punya kemampuan lagi untuk bisa berangkat menuju tanah suci, ya lakukan namanya haji sunnah ataupun haji ataupun umroh sunnah. Wajibnya kan cuma sekali, tapi setelah itu ya sunnah. Tapi kalau seandainya memang tidak ada kemampuan lagi, ya cukup sekali. Minimal tuh 5 tahun sekali. Waqad warada, sungguh telah warid, telah datang anillahi, dari Allah Ta'ala, maksudnya hadis qudsi, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna abdan, bahwa sesungguhnya seorang hamba, sahahatu, yang aku sehatkan, jismahu, tubuhnya, wa aksarku, dan aku banyakkan, malahu, hartanya, ta'ti, yang datang alaihi padanya, khamsatu awani, 5 tahun, wala dia tentu akan, tetapi dia tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Wa alayya, terhadap dirimu, tidak mau berangkat memenuhi panggilan kepada Allah,
La'abdun fu, maka dia termasuk hamba yang buruk. Itu termasuk ancaman bagi wong yang memang punya kemampuan finansial yang berlebih dan ditunjuk harta yang banyak oleh Allah, sudah ditunjuk kesehatan lahir batin, kok dalam jangka waktu 5 tahun dia tidak berangkat memenuhi panggilan itu dosa Allah, maka dia termasuk yang hamba yang buruk. Al-hadis, bacalah hadis dimaknahu dengan makna. Ada juga dalam ayat yang lain itu la mahrumun, termasuk hamba yang terhalang. Wa'alaika, dan wajib atasmu inda iradatika, ketika engkau menginginkan al-masiro, untuk mengadakan perjalanan ilal haji, menuju ibadah haji, wajib bagimu untuk apa? Bita'allumi wajibatihi, untuk mempelajari kewajiban-wajibnya haji, wasunanihi, dan sunnah-sunnahnya haji, wa arkanihi wa azkarihi, dan zikir-zikirnya haji. Jadi sebelum berangkat upayakanlah untuk mempelajari tentang ibadah haji, baik wajibnya, rukunnya, sunnahnya, haramnya, agar ketika dia melakukan ibadah haji itu bisa sempurna. Babi ta'allumi adilatil kiblat, dan juga mempelajari tentang hal-hal yang menunjukkan kiblat. Ini jangan bingung, kan transportasi atau kemajuan itu belum berkembang. Nah, sekarang lah ada map, jadi tahu mana arah kita. Baru khusus safari, dan juga mempelajari tentang keringanan atau dispensasi di saat perjalanan. Apa saja rukso yang Allah berikan di saat kita menjadi seorang musafir. Kita diperbolehkan untuk menjamak, kita diperbolehkan untuk mengqashar salat, wa adabihi, dan juga belajar tentang adab-adabnya perjalanan. Doa apa yang dibaca di saat pergi, di saat naik kendaraan, di saat turun dari kendaraan, di saat masuk suatu daerah yang kita tuju. Wa ma yuqalu, dan apa saja yang dikatakan fihi, padanya perjalanan, harus dipelajari. Minal azkari, di antara zikir-zikir. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan qasdaka, tujuanmu, al-hajjah, haji, tujuanmu berhaji tadi, mustarikan, berserikat. Maksudnya jangan sampai niatnya bercabang, wa bainahu, antara haji, wa bainat tijarah, dan antara berdagang. Niat pergi ke Mekah tujuannya selain untuk ibadah haji juga untuk memperdagangkan produk yang dibawa dari Indonesia. Nah, sampai macam itu. Kalau bisa murni hanya untuk ibadah, jangan ada niat bercabang. Bagian bagi, akan tetapi sepantasnya Allah yushibaka, atau tidaklah menyertaimu min matai dunia, daripada harta dunia, illama, kecuali harta taksidu yang kau maksudkan untuk infaqahu, menginfakkannya, bimuddati safarika, di dalam selama perjalananmu menuju Mekah. Jadi jangan, kalau bisa harta yang engkau bawa itu adalah harta yang memang engkau maksudkan, engkau tujukan untuk engkau infakkan selama perjalananmu. Wa in kana wala budda, meskipun adanya harta tersebut, la budda, tidak boleh tidak, dalam arti tidak segala benda harus dibawa ke sana. Apa yang penting deh, yang tidak penting jangan dibawa. Misal HP kan penting untuk komunikasi, tapi ya jangan digunakan buat ada tempat di mana tempat nak selfie. Tidak tahu kalau seluruh dunia itu pada haji waktu umroh, ya boleh selfie, tapi sewajarnya.
Wajtadi maka jauhi olehmu akhzama mengambil sesuatu yusghiluka yang bisa menyibukkan dirimu. Jangan sampai engkau mengambil satu benda yang dapat menyibukkanmu an adain manasik, dari menunaikan manasik haji, dari menunaikan ibadah rangkaian ibadah haji. Ala wadiha, atas jalannya, atas caranya. Jangan sampai ada satu benda yang kau bawa dan sekiranya benda itu dapat menyibukkan engkau dari menunaikan rangkaian ibadah haji ataupun umrah. Wa ta'zimi syairillah, jangan sampai benda tersebut menyibukkanmu dari mengagungkan syiar-syiarnya Allah, kama yang bagi sebagaimana yang sepantasnya. Wa alaika, dan hendaklah engkau bi ziarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca tujuan ke Mekah untuk ibadah haji maupun umroh itu kalau bisa dibarengi dengan melakukan perjalanan ke kota Madinah. Ini Madinah, antara Mekah dengan Madinah kan jauh. Jangan cuma sekedar ibadah haji deh, jangan sekedar ibadah umroh deh. Kalau bisa sekaligus menziarahi makamnya Rasulullah. Karena ngapa? Fa inna ziyaratahu, karena sesungguhnya berziarah ke makam Rasulullah SAW pada wafatnya, setelah wafatnya, ka ziyaratihi, sama halnya seperti ziarah atau berkunjung kepada Rasulullah fi hayatihi, di semasa hidupnya. Wa huwa shalawatullahi alaihi, dan Nabi Muhammad SAW, semoga salawat rahmat azamnya Allah itu tercurah kepadanya. Karena ngapo kita dianjurkan untuk berziarah ke makam Rasulullah? Karena Rasulullah itu hayyun fi qabrihi, beliau itu hidup di dalam kuburnya, meskipun dalam kehidupan yang berbeda. Karena beliau sudah di alam barzah, dia tetap hidup berkuasa Allah, meskipun cara kehidupannya berbeda dengan kita yang ada di Wakazalika, dan demikian juga sama seperti halnya Nabi Muhammad, sairul anbiya, para nabi pun demikian. Mereka juga hamba-hamba Allah yang hidup meskipun sudah lama terkubur. Wa minal jafai, bahkan termasuk apa? Maksudnya kurang ajar, tidak sopan. Termasuk tidak sopan antahudja, engkau berhaji baitullah itu baitullah, wa tatruka, sementara engkau meninggalkan ziarah habiballah, berziarah ke makam kekasih Allah. Termasuk kurang ajar kalau seandainya engkau diizinkan untuk berhaji ke baitullah, lalu kemudian engkau tinggalkan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kurang ajar. Di goyo usri, engkau tinggalkan tadi nanda ziarah tadi karena tanpa ada uzur. Nadizin masa uzur yang memang sepantasnya, uzur yang memang pantas. Maksudnya uzur yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan. Boleh kalau tidak ziarah ke makam Rasulullah, tapi kalau memang uzur yang dibenarkan, karena sakit ya karena sakit yang memang sulit untuk bisa bergerak, habis melakukan rangkaian ibadah haji dan umroh, tahu-tahu jatuh sakit, sehingga kalau nak ziarah ke makam Rasulullah tidak sanggup lagi. Jadi kalau tanpa uzur, kau hanya berangkat ibadah haji saja atau umroh saja dan tidak berziarah, maka ini termasuk kurang ajar. Walau, dan ketahuilah annaka, bahwa sesungguhnya engkau lauji'ita, jika engkau datang ala roksika, di atas kepala. Maksudnya engkau datang bukan dengan berjalan kaki,
datang berjalan lewat kepala. Nah, berbalik. Kau berjalan terbalik, kepalamu di bawah. Min aqsa biladin fil Islam, dari negeri yang jauh, negeri Islam yang jauh. Kau datang dengan kaki di bawah, dengan kepala di bawah, dari negeri yang jauh, dari negeri Islam yang sangat jauh, li ziyarati, untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Lam aku, engkau belum dapat melaksanakan bisyukri nikmatil hidayah, belum dapat menegakkan syukur, nikmat syukur datangnya hidayah. Keprinya, sakingnya, begitu besarnya rahmat Allah dihadirkan Rasulullah bagi alam semesta. Andai kata kita berjalan dari negeri yang jauh dengan cara kita berjalan di atas kepala, jalan terbalik, berziarah mengunjungi makam Rasulullah, itu belum bisa membandingin syukur nikmat akan hidayah yang dibawa oleh Rasul. Allati awsolaha, yang mana telah menyampaikan hidayah tersebut Allah ilaika, kepadamu, ala jadihi, atas wasilahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang betapa besarnya dasarnya baginda Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, cuma sebatas ngaku cinta tapi nggak ngelaku kesunahnya, ini namanya klaim saja. Aku cinta Nabi Muhammad tapi waktu sholawat tanya pas sholat baik, luar sholat nggak sholawat. Walaika, dan hendaklah engkau iza aradta, jika engkau menginginkan asyru'a, untuk melaksanakan fi amrin muhimmin, dalam urusan yang penting, as-safari, seperti halnya engkau hendak mengadakan perjalanan, wataswiji, atau hendak menikah, ketiga, wanahwi nihima, dan hal yang semisalnya. Jika engkau menginginkan untuk melaksanakan hal yang penting, seperti hal yang mengadakan perjalanan atau ingin menikah, apa yang harus dilakukan? Bimusyawarati, hendaklah musyawarah, berembuk, man kepada orang, asuku yang bisa dipercaya, bima'rifati, karena kemampuannya, karena pengetahuannya, wadiyanatihi, dan karena agamanya, min ikhwanika, di antara saudara-saudaramu. Jadi hendak melakukan hal yang penting, sebelum melakukannya hendaklah musyawarah dulu, minta petunjuk dulu, minta arahan dulu, minta bimbingan dulu. Ada orang yang memang wawasannya luas, pengetahuannya besar, masalah agamanya bagus. Summa idza sadafta isyaratahu, summa idza sadafat, kemudian jika bertepatan isyaratahu, isyarahnya, isyarah orang yang kita ajak berembuk tadi, bertepatan fi nafsi, di dalam jiwa, maksudnya cocok, sesuai, pas ide dia, masukan dia, fa'alaika, tetap wajib bagimu di sholatin rakaataini, tetap wajib bagimu, tetap dianjurkan bagimu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maksudnya apa sholat? Istikharah. Meskipun kita sudah ada jawaban yang pas dari dulur kita, tetap dianjurkan untuk sholat istikharah. Ini nawai fardhu, sholat 2 rakaat selain daripada sholat fardu, biniat istikharah, dengan niat istikharah. Wada'u, dan
berdoalah ba'dahuma setelah 2 rakaat tadi berdoa dengan doa al-masyhur yang masyhur, doa istikharah, Allahumma astakhiruka. Qala alaihi salatu wassalam, ma khaba, tidak akan kecewa man orang istakhara, yang istikharah, wala nadama, dan selamanya tidak akan menyesal, man istasyara, orang yang galak musyawarah, tidak bakal kene dan tidak bakal nyesel. Wa alaika, dan tidaklah engkau jika nazarta, jika engkau bernazar lillahi karena Allah, nazar dengan satu nazar, in sholatin, diantaranya nazar untuk melaksanakan sholat, atau sodakotin, atau untuk sedekah, atau ghairi zalika, atau hal-hal yang lainnya, minal makrubati, diantara ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah, hendaklah engkau bil mubadarah, untuk menyegerakannya, bil wafat, menyegerakan untuk menunaikan nazar tadi. Oke, kalau seandainya lamaran aku masuk diterima oleh wong rumah, disetujui oleh keluarganya, aku bakal nak sholat duha selama seminggu. Begitu setelah berkunjung ke tempat wong rumah dan lamaran tadi diterima, maka ya harus nazar tadi ya harus dibayar, lakukan. Nazar itu intinya kepada hal-hal yang sifatnya ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Jangan kaget kalau diterimanya aku nak puasa setahun, puasa apa? Puasa Ramadan lagi masih bolong. Jangan bernazar dengan sesuatu yang mustahil. Wala tata'awwad, dan janganlah engkau membiasakan al-iksara, untuk memperbanyak minan nazri, daripada nazar. Jangan dibiasa ke bernazar tuh. Karena nazar itu jadi wajib. Kalau kita bernazar tuh yang hal yang boleh, hal yang sunnah itu jadi wajib. Andaikan tidak kita lakukan, bakal dimintai pertanggungjawaban dengan sejarah. Kenapa jangan dibiasakan? Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan rubama al-raqab, kadang-kadang dia menipumu, membujuk rayumu, bizalika, dengan memperbanyak nazar tadi, liwaqi'aka, agar dia dapat menjatuhkanmu fil akhlali, ke dalam cacat, bisa menjatuhkanmu kepada cacat, yang maksudnya itu kekurangan. Jadi tidak sempurna, segala gawe tidak sempurna, tidak sempurna. Wa iza halafta, dan jika engkau bersumpah ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu, summa ra'aita al khaira, lalu kemudian engkau melihat al khaira, akan kebaikan, fi tarkihi, di dalam meninggalkannya. Andai engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, tapi dilalah, andaikan engkau tinggalkan sesuatu itu malah justru lebih baik daripada digawe. Tapi kalau lanjut bersumpah, au ala tarki syai'in, atau engkau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, summa ra'aita al khaira fi fi'lihi, kemudian engkau melihat bahwasanya lebih baik engkau lakukan daripada tinggalkan. Ironi buat buka akunnya nih. Ya, niat jahat, seringnya aku bantu, seringnya aku bantu, seringnya aku tolong. Iya, kalau juga buka kan, wahai sumpah ya Allahnya, tak galak lagi ya Allah. Tidak galak lagi nak, no?
nak nolong, bersumpah atas nama Allah, tak galak lagi nak nolong. Padahal kalau seandainya ditolong digawe ke, itu tetap membantu, itu malah ada kebaikan daripada tak nolong. Nah makanya sebab itu, kalau sudah terlanjur bersumpah, fakafir, maka hendaklah engkau lebur nikah daripada sumpah yang sudah terlanjur engkau ucapkan, waqtil ladzi huwa khair, dan hendaklah engkau tunaikan kebaikan, waqtil alladzi huwa khair, hendaklah engkau tunaikan hal yang tersebut, hal yang mengandung kebaikan. Wahzar, dan waspadai olehmu an tahliwa, engkau bersumpah, atau tasyhada, atau engkau bersaksi, ala muqtadadzon, sesuai dengan keinginan persangka. Jangan sampai engkau mengucapkan sumpah atau engkau bersaksi hanya berdasarkan persangkaan, bukan kepastian, tapi hanya persangkaan. Misalnya Yola ini yang maling duit aku, yang maling duit si Ani, sumpahnya ya, demi Allah aku yang tengok si Ali tadi maling duit kau. Ada cuma persangkaan saja, jangan macam-macam. Baik karena ghaliban, meskipun persangkaan tersebut mengalahkan, dalam arti persangkaannya itu mungkin 80% banyak benarnya daripada salahnya. Bahkan terlebih lagi anil wahmi, terlebih lagi bersumpah atau bersaksi karena dasar kecurigaan, wasyad dan keraguan-raguan. Persangkaan baik tak boleh, apalagi curiga, apalagi kita bersumpah atas dasar ragu-ragu. Baik akhasta mala muslimin biyaminika, dan jika engkau mengambil harta seseorang orang muslim biyaminika dengan sumpahmu, al wajibu alika, maka wajib bagi dirimu raddu ma akhadtahu, untuk mengembalikan apa yang telah kau ambil, wa takfiri yaminika, dan melebur sumpah. Telah sumpah baik lagi atau kau, demi Allah kau inilah yang paling hafal. Artinya kau harta itu kita jadikan ganti daripada harta kita yang hilang. Padahal hanya menurut persangkaan kita bukan kepastian. Nah kalau sudah keliru macam itu jangan wajibu alaika raddu ma akhadtahu, maka wajib bagimu untuk mengembalikan apa yang telah engkau ambil, wa takfiru yaminika, dan menghapus sumpah. Kalau sudah terlanjur bersumpah, maksudnya tuh jangan sampai kita tuh sumpah yang diatur itu sumpah palsu, jangan tuh bersaksian palsu yang nggak ada buktinya, nggak ada kenyataannya. Cara menghapuskannya yaitu dengan apa? Maka faratuha, penghapusnya adalah it'amu asyarati masakin. Kalau sumpah tidak ditarik, persaksian sudah tidak ditarik, hendaklah engkau memberi 10 orang fakir miskin. Likul miskin, setiap miskinnya dijuk mudan satumu. Bagi suatuhu au kiswatuhum, atau kalau tak baca nunjuk makanan, yo nunjuk sandangan 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, kalau seandainya tidak mampu maka memerdekakan budak. Fa'ilam takif, andaikan tidak menemukan semuanya, nunjuk makanan tidak sanggup, untuk pakaian tidak sanggup, bebas ke budak tidak sanggup, maka pas ya musalah satu ayam,
untuk menghapuskan sumpah palsu tadi, menghapuskan persaksian palsu tadi dengan berpuasa 3 hari. Bukan sumpah palsu, dan itu bersumpah atas nama Allah tapi terlanjur nyesel. Sekarang beda lagi. Wa iyyaka summa iyyaka, waspadai olehmu summa iyyaka, sangat waspadailah olehmu. Wal yaminal fajira, sumpah palsu. Fa innaha, karena sesungguhnya sumpah palsu kat mudyar, itu bisa membuat rumah atau tempat balake ay koroban, rubuh. Ini bahasa biasa, maksudnya bisa, efek dari sumpah palsu itu bisa menghancurkan. Wa tadhmisu sahibaha, dan dapat menenggelamkan orang yang bersumpah palsu tadi fi nari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Nah, sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Mengatasnamakan Allah untuk membenarkan diri dewa, padahal salah. Wal hizra, dan waspadailah olehmu kullal hazri, dengan sebenar-benarnya waspada, min syahadati zur, dari persaksian palsu. Fa innaha min akabiril kabair, termasuk min akbaril kabair, termasuk diantara paling besar-besarnya dosa besar. Sumpah palsu, persaksian palsu termasuk diantara dosa paling besar-besarnya dosa besar. Waqad qoronaha, dan sungguh telah membarengkan syahadatuz zur, Rasulullah membarengkan, maksudnya membarengkan antara sumpah palsu, persaksian palsu tadi di isyraku billah, dengan menyekutukan Allah. Hampir sama dosanya, hampir sama seperti menyekutukan Allah. Wa iza kana kitman syahada, lalu bagaimana dengan menyembunyikan persaksian? Yang mana menyembunyikan persaksian itu minal azo, ini juga termasuk paling besar-besarnya dosa juga. Fama zannu biftira'iha, lalu bagaimana persangkaanmu dengan mengada-adakan persaksian palsu? Menyembunyikan kenyataan itu juga termasuk dosa, apalagi sampai mengadakan persaksian palsu. Nah, jagung juga ngambil si Ani, karena si aku tidak bergawi, Doni membuat kesaksian palsu. Nas'alullah, aku memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan wassalamat, memohon kesehatan dan keselamatan qabla husulun nadama, sebelum datangnya penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan li kulli khawfa wansurna rahmati wa amini rahmati wa fir li walidina rabbi wa